Pengakuan Pegi Cianjur, ternyata pernah jadi ketua Munraker polisi diminta periksa. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Munraker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Munraker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Munraker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Munraker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Munraker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Munraker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Munraker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Motor Desta, kata Pegi Setiawan Cianjur. Pegi Setiawan Cianjur mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait geng motor Munraker. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur mengaku pernah menjabat sebagai ketua geng motor Munraker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur ini membuatnya kini semakin tersudut. Betapa tidak, dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Munraker untuk mencari anggota XTC. Diketahui bahwa Eki merupakan anggota geng motor XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur pada Deddy Mulyadi yang videonya diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 6 Juli 2024. Pegi Setiawan Cianjur sebelumnya mengaku resmi menjadi anggota geng motor Munraker pada tahun 2017, 1 tahun setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun kini Pegi Cianjur mengaku menjadi ketua geng motor Munraker dengan memiliki puluhan anak buah. Sedikit, paling 20 orang, kata Pegi Setiawan Cianjur. Walaupun begitu Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak pernah berbuat onar dan rusuh di Cianjur, Jawa Barat. Gak pernah rusuh, gak pernah, katanya. Selama menjadi ketua Munraker, Pegi Setiawan Cianjur mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur bahkan memberi reaksi berbeda ketika ditanya soal jejaknya di Cirebon. Amit, belum pernah, kata Pegi. Anehnya meski menduduki pucuk pimpinan geng motor Munraker namun Pegi Cianjur justru berkukuh tak memiliki motor. Dia mengaku sering meminjam motor adiknya, Fauzi dan temannya, Desta. Pegi Cianjur belum bisa terlepas dari bayang-bayang kasus Vina Cirebon, seusai Pegi Setiawan kuli bangunan bebas dan tak bersalah atas kasus tewasnya Vina dan Eki. Bukan tanpa alasan, sebab Pegi Cianjur menjadi salah satu orang yang belum diperiksa kepolisian. Melihat hal itu, praktisi hukum Herwanto meminta kepolisian untuk memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Lebih lanjut, Herwanto menjelaskan, pemeriksaan Pegi Cianjur untuk menjawab spekulasi yang beredar saat ini. Terlepas dari itu, bebasnya Pegi Setiawan kuli bangunan membuat Pegi Cianjur menjadi terpojok. Sementara itu, Herwanto sempat dapat telepon misterius. Telepon misterius yang diterima Herwanto itu muncul sebelum dia melaporkan Pegi Cianjur ke Mabes Polri. Kendati demikian, Herwanto tetap pada pendiriannya untuk melaporkan soal Pegi Cianjur, sebab menurutnya bagaimanapun hal tersebut perlu dilakukan.
Peggy Setiawan Cianjur akhirnya menjalani tes DNA demi menjawab kecurigaan dalam kasus Vina Cirebon. Usai menjalani tes DNA, wajah Peggy Setiawan tampak tanpa ada senyum dan muram, pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Peggy Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Nama Peggy Cianjur memang terseret dalam polemik kasus Vina Cirebon. Peggy Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon. Demi bisa membuktikan itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Semua biaya tes DNA Peggy Cianjur bahkan ditanggung Deddy Mulyadi. Dalam video yang beredar di TikTok, Cecep, Peggy Cianjur dan Elisna ternyata didampingi langsung oleh Deddy Mulyadi. Demul pun menyaksikan langsung pengambil sampel tes DNA. Kata Deddy Mulyadi, hasil tes DNA Peggy Cianjur keluar pada Senin 15 Juli 2024. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker.